Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa'anna yubsirun. Walau nasha'u lamasahnahum ala makanatihim famastata'u mudhiyan wala yarji'un. Pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya yaitu kita membahas tentang siksaan atau hisab bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa besok di akhirat nanti semua anggota, semua lisannya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka tidak mampu memberikan kesaksian melalui lisan, tetapi kakinya, tangannya, dan seluruh anggota tubuhnya yang akan memberikan kesaksian. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Hari ini, kata Allah, kami tutup mulut-mulut mereka dan tangan-tangan mereka akan berbicara kepada kami. Kaki-kaki mereka akan memberikan kesaksian atas apa yang mereka perbuat. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa hisab yang semacam ini, bahwa mulut mereka akan ditutup dan yang berbicara kepada Allah adalah seluruh anggota tubuhnya, termasuk kulitnya, hatinya, dan seluruh yang dimiliki manusia akan memberikan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi itu hanya khusus bagi orang-orang kafir atau orang-orang mujrim yang tidak mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak percaya dengan hari akhirat. Tetapi berbeda dengan hisabnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu berbeda. Dia tidak ditutup mulutnya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang diungkapkan oleh Imamul Baqir alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, "Laisat tashhadul jawarihu ala mu'minin, innama tashhadu ala man haqqat alaihi kalimatul adab." Seluruh anggota tubuh itu tidak akan memberikan kesaksian kepada orang-orang mukmin. Jawarih, tangan, kaki, telinga, dan semua yang kita miliki itu tidak akan pernah memberikan kesaksian kepada kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah. Tetapi seluruh anggota tubuh itu hanya akan memberikan kesaksian kepada orang yang memang dia layak untuk mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Imamul Baqir alaihi salatu wassalam mengatakan, "Fa'ammal mu'min fayu'ta kitabahu biyaminih." Adapun orang mukmin besok itu di akhirat, kitabnya, catatan seluruh amalnya akan diberikan kepadanya dan diterima dengan tangan kanannya. Al-Quran mengatakan seperti yang dibawakan oleh Imam Ridho alaihi salatu wassalam, qala Allahu azza wa jal, faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika
yaqra'una kitabahum wa la yudlamuna fatila. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, maka barang siapa yang menerima kitabnya, catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka mereka membaca kitab mereka itu wala yudlamuna fatila, dan tidak ada sesuatu apapun yang tersisa, yang teraniaya atau yang kelewatan. Semua kebaikan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan catatan itu diberikan oleh Allah dan diterima dengan tangan kanan mereka, sehingga besok di akhirat orang-orang yang beriman kepada Allah bukan mulutnya yang ditutup, dan anggota tubuhnya juga tidak memberikan kesaksian. Itulah karakteristik orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan lanjutkan tentang ayat berikutnya, yaitu Allah mengatakan walau nasya'u la tamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Ayat ini berbicara tentang salah satu azab, tentang salah satu siksaan yang memungkinkan Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada orang-orang mujrim, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang kafir. Siksaan ini tentunya adalah siksaan di dunia. Jadi ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang siksaan itu bisa jadi siksaan dunia dan bisa jadi siksaan akhirat. Tetapi ayat ini para ahli tafsir mengatakan kemungkinan siksaan ini adalah siksaan yang bersifat duniawi. Maka dari itu kata Allah, walau nasya'u la tamasna ala a'yunihim. Kalau saja kami mau, niscaya kata Allah, la tamasna ala a'yunihim, maka kami akan butakan mata mereka. Kata toms itu di dalam bahasa Arab artinya menghapus. Berbeda dengan kata a'ma. Di dalam Al-Quran itu ada kalimat a'ma. A'ma itu artinya buta. Buta itu artinya dia bisa saja melihat tetapi matanya tidak bisa melihat. Atau bentuk matanya ada tapi kemudian dia terpejam dan tidak bisa melihat sesuatu, itu disebut a'ma. Dan kata a'ma itu memiliki dua makna yang bersifat materi, yaitu matanya buta betulan, atau mata dalam pengertian hatinya, a'mal basar atau a'mal basirah. Kalimat a'ma itu bisa digunakan untuk dua. Tetapi berbeda dengan kata at-tamas. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau nasya'u la tamasna ala a'yunihim, kalau kami mau maka niscaya akan kami butakan mata mereka. Kalimat Thomas para tafsir itu artinya menghilangkan kebutaan, artinya menjadi buta, dan plus bentuk matanya itu tidak ada. Roto, Anda bisa bayangkan. Kalau buta itu kan bentuk matanya ada, tetapi tidak bisa melihat, atau mungkin buta, jadi tidak bisa melihat. Tetapi kata Thomas itu artinya dia tidak bisa melihat dan bentuk matanya juga dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya walau nasya'u la tamasna ala a'yunihim. Kalau kami mau, kami berkehendak, niscaya akan kami butakan mata mereka. Ini yang dimaksudkan dengan siksaan di dunia. Jadi matanya hilang total, tidak ada bentuknya sama sekali. Fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Kemudian mereka mencari jalan, mencari jalan yang lurus. Bagaimana mungkin orang yang matanya buta fa anna yubsirun? Bagaimana mungkin fa anna yubsirun? Bagaimana mungkin orang yang matanya buta bisa melihat sesuatu? Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menggambarkan bahwa kalau sekiranya Allah menghendaki siksaan di dunia seperti hanya dilakukan oleh umat-umat para nabi sebelumnya,
di mana ketika mereka melakukan maksiat kepada Allah, melakukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu pula kemudian Allah Subhanahu wa taala menyiksanya di dunia sebelum akhirat. Dan itu terjadi, banyak yang terjadi semacam itu. Misalnya kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghapus atau merusak, menghancurkan siksaan bagi kaum Lut misalnya, atau menyiksa kaum Nabiullah Nuh misalnya, atau kaum-kaum yang lainnya yang spontanitas ketika nabinya meminta agar disiksa, maka kemudian mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat ini menggambarkan mata itu adalah sesuatu yang merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita tidak mampu memanfaatkan mata ini dengan terbaik, kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa melihat sesuatu itu kan karena matanya. Saya tidak bisa bayangkan kalau misalnya ada orang yang tadinya melihat tiba-tiba buta. Maka secara psikologis dia akan mengalami kegoncangan yang sangat luar biasa. Yang tadinya dia bisa melihat, mendengar suara seseorang, tiba kemudian dia menyaksikan orangnya, atau melihat suara, dia mendengar suara, kemudian dia melihat sosok yang bersuara, tiba-tiba kemudian mata itu menjadi hilang dan buta. Tentu secara psikologis sulit untuk diterima. Orang itu pasti stres, kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang buta sejak dari awal dilahirkan. Situasinya berbeda. Secara psikologis dia tidak akan pernah terganggu. Tetapi bagi orang yang tadinya melihat tiba-tiba tidak bisa melihat, ini menjadi problem secara psikologis. Nah, oleh karena itu, kalau saja Allah Ta'ala menghendaki dari perbuatan dosa kita, bisa saja mata kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja mata kita dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat itu, jangankan kita mencari jalan biasa, jalan yang kita jalani, begitu saja tidak bisa. Apalagi ketika kita kemudian mata hati kita yang dibutakan oleh Allah, jalan kebenaran tidak akan pernah kita temukan. Nah, oleh karena itu, jangan sampai kita mendapatkan siksaan semacam ini, azab semacam ini, kita kemudian tidak akan pernah menemukan jalan yang lurus. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirat. Artinya, setelah matanya itu dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang buta tersebut kemudian dia mencoba untuk mencari jalan agar dia bisa keluar dari itu. Fa'anna yubsirun, maka dia tidak akan mungkin dia melihatnya. Orang yang kekuatan penglihatannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang kekuatan mata batinnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin dia akan bisa melalui jalan yang lurus? Orang buta biasa saja tidak bisa melalui jalan yang lurus, ya harus dituntun, harus pakai tongkat dan lain sebagainya. Apalagi orang yang mata hatinya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Problem yang kita hadapi sekarang ini, saudara-saudara sekalian, seringkali kita lebih mengutamakan tentang ego diri kita sendiri. Bahkan kebenaran yang kita saksikan itu seakan-akan bukan sesuatu apapun sama sekali. Kemudian ayat selanjutnya, walau nasya'u lamasahnahum ala makanatihim famastata'u mudiyan wala yarji'un. Ini juga ayat kedua ini menggambarkan tentang siksaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Kata Allah, launa walau nasya'u, andai saja kami menghendakinya, lamasahnahum ala makanatihim, niscaya kami masah dia, kami jadikan dia pada tempatnya, ya, dirubah bentuknya. Lamasahnahum, dirubah. Kalimat masah itu artinya merubah kondisi ciptaan.
Jadi misalnya manusia dirubah menjadi binatang, itu namanya dalam Al-Quran masakh, mengutuk atau disabdo. Orang bahasa Jawa ini disebut disabdo. Nah, orang tak sabdo jadi kodok misalnya, rak nurut tak sabdo jadi kodok. Nah, sabdo itu namanya masakh. Jadi dirubah, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dari manusia, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk lain. Menjadi seperti biasanya menggunakan kalimat binatang, binatang yang lebih buruk dan lain sebagainya. Jadi bentuk manusia dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk hewan. Dan itu di dalam Al-Qur'anul Karim terjadi. Di dalam Al-Qur'anul Karim ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Bani Israel yang dilarang untuk bekerja atau mencari ikan di hari Sabtu, supaya jangan sampai mereka ini memanfaatkan hari Sabtu untuk mencari ikan, karena hari Sabtu itu adalah hari untuk ibadah bagi orang-orang Israel, orang Yahudi saat itu. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim Allah mengatakan begini, walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabt wa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat itu mengatakan begini, walaqad alimtum, kalian sudah tahu nasib orang-orang yang telah melanggar di antara kalian di hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu adalah hari ibadah, hendaknya mereka memanfaatkan ibadah, tetapi ternyata mereka memanfaatkan untuk mancing misalnya. Kalau dalam riwayat disebutkan mencari ikan itu. Katanya dalam riwayat disebutkan di lain hari Sabtu ikan itu tidak ada, tetapi subhanallah di hari Sabtu justru ikannya banyak sekali. Sampai akhirnya kemudian memanfaatkan hari Sabtu itu untuk mencari ikan dan meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, wa qulna lahum, lalu kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasi'in, jadilah kalian, qiradatan itu artinya kera, jadilah kalian kera yang hina. Khasi'in itu artinya hina. Nah, kera semacam itu. Nah, ini masakh namanya. Allah Subhanahu wa taala bisa saja di dunia ini menyiksa kita, menyiksa orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, menyiksa orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan merubahnya menjadi binatang sesuai dengan tindakan dan perilaku mereka. Ada kalanya orang itu dimasakh oleh Allah menjadi babi. Ini biasanya digambarkan sebagai orang-orang yang senantiasa mengumbar atau menyembah hawa nafsunya untuk bermain perempuan dan lain sebagainya. Atau Allah Subhanahu wa taala merubah seseorang menjadi anjing, dan itu dikarenakan mereka dari karakter di dalam kehidupannya, dia tidak peduli dengan agama Allah, tidak peduli dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi lebih menyembah kepada harta dan kekayaan. Maka dirubahlah menjadi anjing dan macam-macam. Ada yang jadi tikus, ada yang sesuai dengan karakter orang-orang tersebut. Kata Allah, walau nasya'u lamasahnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wala yarji'un. Andai saja kami menghendaki, niscaya kami merubah mereka di tempat mereka tinggal itu dalam kondisi yang ada apa adanya, dirubah oleh Allah Ta'ala tiba-tiba menjadi hewan. Famastata'u mudiyyan wala yarji'un. Dia tidak bisa maju ke depan, juga tidak bisa kembali kepada alam yang sebelumnya. Menurut para ahli tafsir, ini adalah bisa terjadi di kehidupan dunia ini. Nah, kenapa itu tidak dilakukan oleh Allah untuk saat ini? Para ahli tafsir mengatakan itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hal itu dikarenakan keberadaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia disebut dalam Al-Quran, Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali penebar rahmat bagi alam semesta. Karena keberadaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan rahmat Allah terbesar di bumi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyiksa orang yang berbuat dosa di alam ini kemudian disiksa sekaligus. Orang yang berbuat maksiat kepada Allah, orang yang kafir kepada Allah tidak akan dirubah menjadi hewan di muka bumi ini. Itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Allah mengatakan, andai saja kami mau menghendaki, akan kurubah mereka menjadi hewan. Masah, binatang yang dimasak. Nah, alama kanatihim artinya dalam kondisi di mana begitu kita duduk misalnya sekarang ini kemudian dimasak, jadilah engkau kera, saat itu juga menjadi kera. Jadi tanpa berubah, tanpa takhir, tidak ada yang mengulur waktu, enggak. Jadi ketika ini namanya sabdo dadi. Wong Jawa ngomong sabdo dadi. Tak sabdo dadi ketek. Dadi ketek langsung. Nah itu. Itu kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka disebut ala makanatihim.